Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2023 dengan NIM 11032300045. Pada kesempatan hari ini saya akan coba membahas materi eh, matematika diskrit tentang bab graf. Oke, tanpa berlama-lama, kita bakal lanjutkan lagi ke materinya. Nah, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambaran berikut ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah, jadi bentuknya seperti ini, bentuk dari graf. Nah, oke. Nah, dapat dilihat di sini. Graf yang merepresentasikan jembatan Koningsberg itu ada yang namanya simpul. Terus ada yang juga menyatakan itu sisi. Nah, jadi simpul itu yang mana? Simpul itu ini. A, B, C, D. Nah, untuk sisi itu yang mana? Nah, sisi itu jembatannya. Sisi, seperti itu ya. Nah, lanjut. Graf G dalam hal ini V itu sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan E itu sama dengan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa graf itu adalah kumpulan yang adalah suatu himpunan yang berisi simpul dan sisi seperti itu. Oke, ini untuk contoh grafnya. Ada yang bentuknya sederhana seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk graf yang G1 yang ini itu adalah graf dengan V. V-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Dan untuk E-nya atau sisinya itu adalah 1, 2, 1, 3, dan seterusnya ya. Jadi ini sisi yang menghubungkan antara mereka. Nah, untuk G2 itu sama, cuman ini lebih kompleks. Jadi ada yang 1, 3, terus 3, 1, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini juga sama. Cuman bedanya ini di sini ada yang namanya sisi berputar, atau kalau anunya tuh berarti dia tuh penyebutan simpulnya berganda. Mari kita lihat. Nih, ini yang 3, 3 ya. Dia simpulnya berganda, jadi dia hanya muter di satu titik ini saja. Nah, ini. Pada G2, sisi E3 dan sisi E4 dinamakan sisi ganda atau multiple edge atau parallel edge. Karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3 ya. Jadi ini bisa simpulnya tuh bolak-balik seperti itu. Jadi ini 1 ke 3, 3 ke 1 seperti itu. Jadi dia ada dua jalur. Jadi disebut dengan sisi ganda atau multiple edge.
Seperti itu. Nah, kalau yang di graf 3 ini, sisi 8 seperti yang saya singgung sebelumnya, itu dinamakan dengan gelang atau kalang loop ya, karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, jadi dia cuma berputar di satu titik ini saja, gitu. Seperti itu. Nah, ada jenis-jenis graf. Nah, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Ada yang namanya graf sederhana dan graf tak sederhana. Kita mulai dari yang graf sederhana terlebih dahulu. Nah, graf sederhana yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 adalah contoh dari graf sederhana tersebut. Jadi, graf sederhana itu hanya punya satu sisi saja untuk setiap jalurnya. Jadi, ini cuma satu saja. Satu, seperti itu. Nah, untuk yang graf tak sederhana, simple graph, itu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Nah, untuk contohnya itu ada di G2 dan G3 tadi adalah contoh graf tak sederhana. Ya. Ada multiple apa tuh? Multiple edge. Ya, multiple edge. Seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis graf yang kedua, bentar. Nah ya, untuk jenis-jenis graf yang kedua itu ada berdasarkan jumlah simpul pada suatu grafnya. Nah, ada dua juga jenisnya, yaitu graf berhingga atau limited graph, dan yang kedua itu ada graf tak berhingga atau unlimited graph. Seperti biasa, kita mulai dari yang graf berhingga dulu. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Jadi dia itu jumlah simpulnya itu memiliki batas seperti itu, bisa dihitung. Nah, untuk yang graf tak berhingga atau unlimited graph itu graf yang jumlah simpulnya n tak berhingga banyaknya, disebut graf tak berhingga. Seperti itu. Nah, berdasarkan orientasi arah pada dua sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Nah, untuk yang ini itu ada jenis graf berdasarkan orientasi arahnya. Nah, ada graf tak berarah, undirected graph, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Oh ya, jadi gambar graf sebelumnya itu merupakan graf tak berarah ya. Jadi, nah untuk yang kedua itu ada graf berarah atau directed graph atau digraph, seperti itu. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. 2 gambar. Oh ya, intinya yang ada panahnya ya. Jadi graf yang punya panah itu dia disebut graf berarah, seperti itu. Nah, ini seperti yang kita katakan tadi. Nah, ini contohnya ini graf tak berarah ya. Jadi dia tidak ada panah-panahnya, hanya garis-garis saja. Nah, untuk yang graf berarah, dia itu punya ada panah-panahnya seperti ini. Ini ada panahnya, ini juga ada panahnya seperti itu. Oke, ini untuk simpulannya tadi. Terus next, contoh terapan di graf itu ada di terapan rangkaian listrik. Seperti itu pasti ya. Ini penerapan di rangkaian listrik. Terus ada isomer senyawa kimia karbon. Nah, jadi bentuk senyawa tuh itu juga merupakan terapan dari graf seperti itu. Ya. Nah, ini juga sama.
Ini juga sama, banyak ke penerapannya. Terus ini ada yang namanya ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf. Nah, ini bisa kita tinjau dari gambar graf berikut bahwa simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Jadi ini bertetangga dengan ini dan ini karena dia saling terhubung. Seperti itu. Simpul 1 tidak bertetangga dengan 4 soalnya dia tidak ada penghubung di antara 1 dan 4. Seperti itu. Dan ada juga istilahnya namanya bersisian. Insidensi. Ya, itulah. Ini adjust ya pokoknya gitu. Oke. Untuk sembarang sisi dikatakan bersisian dengan simpul VJ atau bersisian dengan simpul VK. Nah, kita bisa lihat di sini sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2 ke 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan 3 ya. Jadi intinya dia terhubung ya, bersisian. Bersisian tidak bersisian. 2 dan 4 bersisian, 2 dan 1 juga bersisian. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Pasti dong. Karena 2, 1 ini, 1, 2 ini tidak terhubung ke sini, tidak bersisi ke sini. Seperti itu. Nah, simpul terpencil, isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Nah, jadi dia tuh terasingkan gitu dari sisi-sisi yang lain. Nah, contohnya kayak yang simpul 5 ini. Dia tuh nggak punya sisi. Tapi masih termasuk ke dalam graf. Graf kosong atau empty graph gitu pokoknya ya. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Jadi itu nggak ada sisi sama sekali. Dia hanya punya simpul aja. Nah, derajat nih. Nah, apa yang dimaksud derajat? Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi contohnya, misalkan nih, simpul 1, dia derajatnya berapa? Derajatnya dia ada 2 karena dia punya sisinya 2, 1, 2. Sisi yang bersisian dengan dia, 1 dan 2. Ini juga 2, 4 juga 2, 2 itu 3, 3 juga 3. Oke. Ini derajat sama ya, contohnya kayak tadi. Ini 2, ini 3, ini 2, ini 1, ini 0. Oke, next. Oke, ini ya intinya itu. Oke, ini intinya ini. Nah, kalau misalkan pada graf berarah itu derajat masuk in degree jumlah busur yang masuk ke simpul. Ada sisi masuk dan sisi keluar seperti itu. Derajat masuk dan derajat keluar seperti itu. Nah, ini. Contohnya itu ini derajat keluar di 1. Oh ya, bentar 1 dulu ya. Nah, dia punya 2 derajat masuk dan 1 derajat keluar. Kalau di 1 ya. D in 1 itu ada 2, terus D out 1 itu ada 1. Nah, seperti itulah pokoknya ya. Lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah 6, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan FE, maka sigma DF sama dengan 2E. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi, mari kita langsung tinjau saja untuk G1 ini.
dia kan punya sisinya, derajatnya ini 1, 2, ini 3, ini 2, ini 3. Berarti 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 itu sama dengan 10. Sama dengan 2 kali jumlah sisinya. Ya kan? Jumlah sisinya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu tuh untuk apa namanya yang bersisian itu berarti atau derajatnya itu adalah 2 kali banyaknya sisi. Jadi itu adalah 10. Ini juga sama. Sama ya. Ini juga. Terus ini juga sama. Seperti itu. Kita lanjut ke apa? Materi graf selanjutnya, yaitu ada dalam graf sederhana itu ada beberapa graf lagi seperti itu. Ada beberapa jenis graf lagi. Yang pertama ada graf lengkap, complete graph, dan juga ada graf lingkaran, graf teratur, graf bipartit. Nah, kita coba ke graf lengkap terlebih dahulu. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n kali n min 1 dibagi 2. Itu adalah untuk jumlah sisi pada graf lengkapnya. Seperti itu. Nah, ini K1 karena dia nggak punya apa namanya, nggak punya sisi. Ini K2, ini K3, ini K4, terus ini K5. Jadi dia saling terhubung satu sama lain gitu. Ini sini, 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 sini. Oke, gitu. Nah, kita masuk, gampang ya. Kita langsung masuk ke graf lingkaran. Nah, graf lingkaran itu adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Nah, ini C3, C4, C5, dan C6. Jadi dia cuman berderajat 2 setiap simpulnya. Nah, harusnya untuk K4 ini juga sambung sini. Harusnya seperti itu. Cuman ini koreksi aja. Oke? Nah, kalau ini baru yang anunya cuma 2 saja. Lanjut. Yang selanjutnya ada graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut dengan graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR dibagi 2. Nah, ini jadi graf teratur ya. Bentuknya seperti ini. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat sama. Jadi ini 3, ini 3, 3, 3. Jadi sama semua. Ini juga termasuk graf teratur karena ini sama-sama punya 2. Berderajat sama. Cuman ini kan batasannya cuma 2 nih. Makanya disebut lingkaran, membentuk lingkaran juga. Seperti itu. Sedangkan ini batasannya lebih dari 2. Nah, kalau ini graf bipartit. Graf yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian, P1 dan P2. Sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1 V2. Nah, graf yang dimaksud itu yang mana nih? Ininya garisnya. Jadi ini simpulnya. Nah, ini sisinya seperti itu. Kenapa kok bisa disebut bentuk himpunan ya? Karena dia tuh bisa dibagi jadi 2 seperti ini, 2 sisi. Dan ini dan ada di sisi. Oke, lanjut. Dapat dibagi menjadi P1 dan P2. A, B, C.
A, A, B, D, A, B, D. Ya. Eh, Pengetahuan tambahan. Jadi untuk gimana sih cara baginya jadi dua sisi itu, jadi himpunan dua sisi. Nah, jadi untuk satu himpunan itu adalah himpunan pertama itu adalah himpunan yang simpulnya itu enggak terhubung sama sama anggota yang lain atau sama simpul yang lain. Contohnya kayak A, B, dan D. Ini kan enggak terhubung nih. A enggak terhubung ke B dan enggak terhubung ke D. A terhubung ke G sama ke C. Seperti itu. Jadi yang pasti ini bukan termasuk himpunannya A dan ini juga bukan termasuk anggota himpunannya A. V1 maksudnya, bukan termasuk anggota V1 dan juga bukan termasuk anggota V1. Nah, jadi anggota V1 itu A, B, sama D. Nah, ini juga sama, G, F, sama C itu sama G, F, bentar. Ini nggak ikut harusnya. Jadi dia cuma G, F, sama GF, sama ini. Sama C aja. Seperti itu. Ini harusnya nggak ikutan. Karena dia terhubung sama F. Seperti itu. Nah, graf bipartit. Nah, ini ya. Ini termasuk graf bipartit karena dia ini ada sambungannya dengan ini. Seperti itu. Ini V1, ini V2-nya. Ini V1, ini V2. Nah, representasi graf. Yang pertama ada dengan menggunakan matriks ketetanggaan, yang kedua ada matriks persisian, dan yang ketiga ada Serangkai ketetanggaan. Untuk matriks ketetanggaan itu A, IJ, 1 jika simpul I dan J bertetangga. IJ akan bernilai 0 jika simpul 1 dan J tidak bertetangga. Contohnya seperti ini. 1, 3 sama 2 itu kan bertetangga. 1 itu bertetangga sama 2 pasti, sama 1 bertetangga sama 3. Makanya 1, 1. 1 sama 1 nggak mungkin. Bukan nggak mungkin. Maksudnya tidak bertetangga karena ini kan tidak ada sisi yang menghubungkan ke 1 lagi. Jadi 0. Nah, 2 sama 1 iya, 3 sama 1 iya tadi. Terus seperti itulah pokoknya. Intinya yang tidak bertetangga itu dia dibikin jadi 0. Nah, jadi bentuk matriksnya seperti ini. Matriks ketetanggaan. Oh ya, sudah tadi. Contohnya sama ini. Terus lanjut ke bentar, ini apa? Derajat tiap simpul untuk graf tak berarah itu, oh ya ini skip aja, nggak terlalu guna. Yang penting kalian paham cara bikin matriks tetangganya ya. Seperti itu. Oke. Ini sama. Terus matriks ketetanggaan berbobot. Jadi dia tuh kayak apa namanya? A, B. Oh iya, berbobot berarti punya nilai ya. Sisinya punya nilai. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya ada matriks bersisian. Nah, A, matriks A akan bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Dan A akan bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Nah, jadi kita tinggal buat aja seperti ini. Nah, sisian kan, bersisian itu berarti yang nggak bersisian kita kasih 0. Nah, 1 sama 1 kan bersisian.
sisi yang bersisian. Bentar, sabar, satu. Masuk akal nih. Terus 1, 2 itu bersisian, 1, 3, 1, 3. Ya intinya yang nggak bersisian kita kasih 0 seperti itu. Kalau yang bersisian kita kasih angka 1. Gitu ya. Oke, lanjut. Senarai ketetanggaan. Nah, senarai ketetanggaan itu simpul 1 itu oh ya, senarai ketetanggaan itu kayak kita bikin tabel terus kita apa namanya? Kita golongkan simpul tetangganya. Senarai ketetanggaan. Jadi 1 ini tetangganya siapa aja? 2 sama 3. 2 tetangganya siapa aja? 1, 2 sama 4. 1, 2 sama 4. 1, 3 sama 4. Dan seterusnya. Ini juga sama. Yang 5 nggak punya tetangga karena dia mengasingkan gitu di sebelah sini. Seperti itu. Terus ini juga sama caranya, nggak simpul 1 itu simpul terminal. Oh iya, terminal ya. Jadi dia itu yang keluar aja yang jadi tetangga. Jadi dia itu maksudnya terminal. Jadi dia tuh yang mengarah saja. Jadi tetangganya itu 2. Terus 2 itu tetangganya 4. Terus 2 itu tetangganya 3 dan 2 itu tetangganya 1. Dan seterusnya. Intinya yang keluar. Kalau yang masuk itu bukan. Tidak dihitung kayak ini tidak dihitung karena ini 3 yang masuk. Maksudnya 3 masuk ke 1, bukan 1 keluar ke 3. Nah, lanjut. Jenis graf yang selanjutnya yaitu graf isomorfik. Nah, 2 buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut graf yang saling isomorfik. 2 buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Demikian sehingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul O dan V di G1, maka sisi E yang berkorespondensi di G2 harus bersisian dengan simpul di O dan V, U aksen dan V aksen yang ada di G2. 2 buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Nah, ini ya isomorfik. Isomorfik itu apa katanya tadi? 2 buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda disebut isomorfik. Jika terdapat antara simpul dan sisinya itu. Jadi walaupun bentuknya berbeda tapi simpul dan sisinya sama. Ini sisi ya maksud. Jadi simpul dan sisinya itu tetap sama, itu disebut graf saling isomorfik. Jadi ini kan contoh misalkan ini itu ada 1, 2, 3, 4 simpul. Ini juga 4 simpul. Nah, jadi G1 dan G2 itu saling isomorfik. Belum ya. Terus kita hitung sisinya juga nih, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti simpul sisinya udah sama-sama sama besarnya gitu jumlahnya. Sedangkan untuk yang G3 ini
tidak isomorfik dengan kedua graf sebelumnya karena dia memang simpulnya dia 4 sama seperti yang lain. Cuman sisinya dia atau derajat simpulnya dia hanya 2 saja. Gitu. Nah, makanya dia itu tidak termasuk isomorfik. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini contohnya sama seperti yang tadi. Nah, ini termasuk isomorfik juga karena ini simpul dan sisinya sama. 3 buah graf isomorfik. Jadi seperti ini. Graf isomorfik. Dari definisi graf yang dapat dikemukakan bahwa 2 buah graf isomorfik memenuhi 3 syarat berikut. Mempunyai jumlah simpul yang sama seperti yang saya singgung tadi, terus ada mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Ketiga syarat ini ternyata belum cukup terjamin. Waduh, pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Ketiga, dua. Ya, jadi intinya kalian fokus-fokus aja lah. Karena masih belum ada yang pasti katanya. Terus graf planar dan graf bidang, plane graph. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi tidak saling memotong disebut graf planar. Jika tidak, ya disebut graf tak planar. Nah, graf planar itu adalah sisinya nggak motong. Bukan. Maksudnya sisinya itu bisa nggak kepotong gitu. Ini kan misalkan ini berpotongan nih, ini masih bisa dipindah ke sini dan anunya masih sama gitu fungsinya. Nah, sedangkan yang ini nggak bisa dipindah karena nanti bakal tabrakan sama yang ini. Nah, itu makanya disebut tidak planar. Graf planar. Sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Terus ini skip aja. Teorema Kuratowski. Nah, berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Nah, jadi teorema Kuratowski ini adalah teorema untuk menentukan keplanaran suatu graf ya. Nah, jadi gimana tuh sifat-sifat graf yang ada di teorema Kuratowski? Nah, ini. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Berarti planar tuh pasti graf teratur. Terus kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Oh iya, maksudnya graf teratur itu sudah pasti nggak planar gitu loh maksudnya. Astaga, maaf ya, salah pengertian. Makanya kedua graf Kuratowski adalah graf yang tidak planar ini. Yang ini sama ini. Terus penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Jadi ini kalau misalkan satu sisinya dihapus, dia bakal jadi graf planar. Graf Kuratowski pertama adalah graf yang tidak planar dengan jumlah simpul minimum dan graf Kuratowski kedua adalah graf yang tidak planar dengan jumlah simpul minimum. Oh, seperti itu ya. Ini graf Kuratowski tapi dengan sisi minimum. Oke, kita lanjutkan. Seperti itu. Untuk teorema Kuratowski ini grafnya bersifat planar. Grafnya bersifat planar dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Ya, pokoknya gitu.
Terus graf di bawah ini bukan graf planar karena mengandung upah graf D1 yang sama dengan K33. K33 gitu ya. Udah, gitu aja. Oke. Sekian untuk pembahasan materi matematika diskrit pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.